Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Hari ini kita membahas materi tentang pola bilangan dan baris bilangan. Nah, pola bilangan dan baris bilangan ini merupakan materi pertama yang kita bahas di semester 1 pada kelas 8. Namun pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah pola bilangan. Sementara sub-sub materi lain dari bab pola bilangan dan baris bilangan ini akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentuknya mengikuti aturan tertentu. Jadi, ini adalah definisi atau pengertian dari pola bilangan. Nah, dalam pola bilangan ini nanti dapat kita temukan yang dinamakan dengan suku. Nah, suku itu sendiri adalah bilangan-bilangan pada pola bilangan yang diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Nah, suku ini nanti kita bisa notasikan dengan huruf U. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan beberapa pola bilangan berikut. Yang pertama, 1, 2, 4, 7. Kemudian 24, 21, 18, 15, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, dari pola bilangan di atas, tentukan suku-sukunya, aturan, dan dua suku berikutnya. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Pola bilangan 1, 2, 4, dan 7. Nah, bagian yang pertama kita tentukan suku-sukunya. Nah, kira-kira suku-suku dari pola bilangan 1, 2, 4, 7 ini apa saja? Nah, untuk diketahui, semua bilangan yang ada pada pola bilangan ini merupakan suku dari pola bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya bilangan 1 merupakan suku yang pertama, bilangan 2 suku yang kedua, bilangan 4 suku yang ketiga, bilangan ke-7 adalah suku yang keempat pada pola bilangan 1, 2, 4, 7. Nah, untuk lebih pahamnya kita perhatikan berikut ini. Nah, suku ke-1 atau kita notasikan dengan U1 itu sama dengan 1. Nah, 1 ini tadi dari bilangan 1 pada pola bilangan 1, 2, 4, 7. Nah, kemudian suku yang kedua tentu sama dengan 2. Nah, begitu juga suku yang ketiga. Suku yang ketiga adalah 4. Kemudian suku yang keempat itu sama dengan 7. Nah, jadi suku-suku pada pola bilangan 1, 2, 4, 7 adalah 1, 2, 4, 4, 7. Ya. Nah. Oke, bagian berikutnya kita tentukan aturan pembentuk dari pola bilangan 1, 2, 4, dan 7. Nah, oke, kita tulis kembali pola bilangannya 1, 2, 4, 7. Kalau kita perhatikan dengan baik, suku pertama ke suku yang kedua adalah ditambah 1. Kemudian 2 ke 4 nanti pasti ditambah 2. Dan 4 ke 7 atau suku ketiga ke suku keempat adalah ditambah 3.
untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Nah, sehingga suku pertama ke suku yang kedua ditambah 1, suku kedua ke suku yang ketiga ditambah 2, dan suku ketiga ke suku yang keempat ditambah 3. Oke, sehingga dengan demikian aturan pembentuknya adalah ditambah dengan bilangan asli untuk suku berikutnya. Nah, bagian yang berikutnya kita tentukan 2 suku berikut. Nah, 2 suku berikutnya kita tulis kembali 1, 2, 4, 7. Nah, kalau pertanyaannya 2 suku yang berikut, itu artinya kita diminta untuk menentukan suku yang kelima dan suku yang keenam. Nah, kalau pertanyaannya kenapa suku kelima dan suku keenam? Nah, jawabannya adalah kita perhatikan baik-baik pada jawaban bagian suku-sukunya. Nah, 7 adalah suku yang keempat. Nah, berarti suku setelah bilangan 7 nanti itu adalah suku yang kelima. Nah, sedangkan suku setelah suku kelima adalah suku yang keenam. Nah, sekarang kita perhatikan 1, 2, 2 ke 4, 4 ke 7. Nah, karena aturan pembentuknya tadi adalah ditambah dengan bilangan asli untuk suku berikutnya, maka untuk menentukan suku kelima pada pola bilangan ini, kita tambahkan bilangan asli setelah 3. Nah, kita tambahkan bilangan asli setelah 3. Maka jadinya nanti adalah 7 ditambah bilangan asli setelah 3 adalah 4. Maka 7 ditambah 4 sama dengan 11. Untuk mendapatkan suku yang keenam, maka caranya adalah suku kelima ditambah bilangan asli setelah 4. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Oke, ini. Jadi, untuk mencari suku yang kelima, maka caranya adalah 7 ditambah bilangan asli setelah 3. Nah, bilangan asli setelah 3 adalah 4. Kemudian untuk mencari atau untuk menentukan suku yang keenamnya nanti, maka hasil penjumlahan 7 dan 4 kemudian dijumlahkan dengan 5. Maka 2 suku berikutnya adalah suku yang kelima adalah 7 ditambah 4, itu tidak lain sama dengan 11. Dan suku yang keenam itu sama dengan 11 ditambah 5 sama dengan 16. Jadi 2 suku berikutnya adalah 11 dan 16. Lalu bagian yang berikutnya kita menjawab bagian yang B. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, masih dengan pertanyaan yang sama. Bagian yang pertama adalah tentukan suku-sukunya. Tidak berbeda jauh dengan jawaban pada bagian A, bahwa suku-suku pada pola bilangan itu sebenarnya semua bilangan yang ada pada pola bilangan tersebut. Nah, seperti pada pola bilangan 24, 21, 18, dan 15 ini, maka suku-sukunya adalah sebagai berikut. Suku yang pertama itu sama dengan 24, ya, atau U1 sama dengan 24. Kemudian suku yang kedua itu sama dengan 21. Lalu suku yang ketiga sama dengan 18.
dan suku yang keempat sama dengan 15. Nah, sehingga dengan demikian suku-suku pada pola bilangan 24, 21, 18 dan 15 itu sama dengan 24, 21, 18 dan 15. Lalu bagian yang kedua, tentukan aturan pembentuknya. Nah, pola bilangan 24, 21, 18, 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, maka pola bilangan ini dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, dari suku pertama ke suku yang kedua selisihnya 3, maka nanti dikurang 3, lalu dari suku kedua dan suku ketiga selisihnya 3, dan suku ketiga ke suku yang keempat selisihnya 3. Sehingga dengan demikian aturan pembentuk dari pola bilangan 24, 21, 18, 15 dan seterusnya itu dikurangi 3. Nah, dengan demikian aturan pembentuknya adalah dikurangi bilangan 3 untuk suku berikutnya. Oke. Lalu bagian yang berikut, tentukan 2 suku berikut. Nah, kalau mencari 2 suku berikut berarti sama saja kita menentukan suku kelima dan suku yang keenam. Suku yang pertama ke suku yang kedua, kedua ketiga, ketiga keempat, lalu keempat kelima, dan kelima dan keenam. Nah, berbeda dengan bagian A tadi. Nah, bagian A tadi aturan pembentuknya adalah ditambah dengan bilangan asli untuk suku ke berikutnya, sedangkan ini dikurangi bilangan yang sama. Ya, dikurangi bilangan yang sama yaitu 3. Nah, dikurangi bilangan yang sama yaitu 3 untuk suku ke berikutnya. Maka untuk menentukan suku kelima nanti tinggal suku keempat dikurangi dengan 3. Nah, begitu juga untuk menentukan suku yang keenam. Maka untuk menentukan suku yang keenam tinggal suku yang kelima dikurangi dengan bilangan 3. Nah, persis seperti ini. Nah, kira-kira berapa suku kelima dan suku yang keenamnya nanti kalian isi sendiri. Nah, itu nanti kalian tulis di buku catatan, kemudian kirim ke psikologi. Jadi 2 suku berikutnya adalah suku kelima sama dengan 15 dikurang 3, dan suku yang keenamnya adalah berapa dikurang 3. Nah, sehingga 2 suku berikutnya adalah berapa dan berapa. Nah, jadi silakan kalian isi sendiri. Jangan lupa untuk kirim hasil jawabannya dalam berupa catatan di psikologi.